Halo teman writers, welcome back. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Senang sekali hari ini kita akan membahas lagi novel bergenre atau berlatar sejarah. Setelah cukup lama kita tidak membahas novel berlatar sejarah lagi, terakhir kita itu bahas novel Putri Rajapatni karya dari Putu Felicia. Siapa yang belum nonton bisa langsung aja cek di sini. Dan juga kita pernah bahas novel berlatar sejarah, itu judulnya Baraka Sumat karya Mega Yohana. Itu ada di sini linknya kalau belum nonton. Nah, hari ini kita kedatangan lagi buku berlatar sejarah. Terima kasih banyak untuk Mbak Arum Arimbi diberi kesempatan untuk kita bisa bahas lagi novel berlatar sejarah. Yuk langsung aja. Ya, novelnya berjudul Cinta Nyai Raga Jampi, ditulis oleh Arum Arimbi. Ya, penerbitnya adalah Lovrins, dan sekarang Lovrins itu ada pro-nya di logo ya, Lovrins Pro. Kita sudah sering sekali memegang buku-buku dari penerbit Lovrins Pro. Ini salah satunya, Cinta Nyai Raga Jampi, dan ini dicetak emboss ya judulnya, dan eksklusif sekali penampilannya ya teman-teman. Seperti ini, covernya juga bagus, desainnya bagus ya, dan memang warna-warna tua seperti ini biasanya dipakai untuk novel-novel yang bergenre sejarah. Nah, untuk isinya layoutnya sangat rapi seperti biasa. Di sini ada kayak welcoming page gitu dari penulisnya, ada tulisan asli dan tanda tangan penulisnya. Itu hal yang baru ya untuk Lovrins, dan juga kertasnya sangat tebal sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh sehabis baca buku-buku terbitan lain terus baca Lovrins, itu biasanya merasa ini dua halaman ya gitu, karena saking tebalnya. Teman-teman bisa lihat juga layoutnya di sini bagus ya, setiap bab itu diawali dengan hal seperti itu. Nah, paling kalau kekurangannya tulisannya terlalu kecil dan antar kalimatnya itu barisnya itu terlalu rapat ya spasinya. Nah, seperti ini. Tapi ini mungkin untuk menekan biaya produksi ya teman-teman, supaya harganya bisa terjangkau lagi dengan buku kualitas baik, kertas yang baik, cover yang baik. Ini ya bisa kita dapati dengan harga yang cukup terjangkau ya. Itu ya tinggal kita cari pencahayaan yang bagus saja untuk membacanya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang memang lagi nyari penerbit indie, ini bisa salah satu teman-teman lirik ya. Lihat aja, cek aja di media sosial Lovrins berapa harganya, bagaimana, apa-apa saja buku yang mereka terbitkan. Itu langsung aja ke media sosialnya, sudah aku letakkan alamatnya di description box. Bagi teman-teman yang pengen tahu lebih jauh lagi tentang penulisnya Mbak Arum Arimbi, juga alamat media sosialnya sudah aku letakkan di description box. Nah, sekarang kita breakdown unsur-unsur lainnya dari Cinta Nyai Raga Jampi. Nah, aku akan menceritakan sedikit sinopsisnya ya teman-teman. Jadi novel ini bercerita tentang seorang gadis muda sekali bernama Kasmirah. Jadi si Kasmirah ini ya seperti wanita-wanita pada masa itu, impiannya pada umumnya itu sama ya, yaitu berumah tangga dan ya udah punya anak gitu ya, menikah, mengurus rumah tangga gitu. Ya sama, Kasmirah juga seperti itu. Dia bahkan sudah punya kekasih bernama Kang Kusno ya, yang sangat tampan dan juga berbakat ya. Kemudian dia punya sahabatnya ini gokil sekali. Aku sangat suka sekali dengan sahabatnya karena dia membuat cerita ini menjadi lebih fresh dan lebih seru ya teman-teman. Sahabatnya ini bernama Sadiem. Nah, jadi sahabatnya ini karakternya cukup kuat ya di novel ini, karakter pendamping yang cukup kuat ya. Kalau misalnya dia masuk ke dalam festival, bisa jadi nominasi salah satu karakter pendamping yang terbaik ya, si Sadiem ini tadi. Nah, pada zaman mereka hidup, yaitu pada masa itu Indonesia itu masih dijajah Belanda, dan namanya bukan Indonesia, masih Hindia Belanda ya teman-teman. Masih terjadi praktik-praktik pergundikan. Nah, jadi si Kasmirah ini kemudian dijual oleh bapaknya sendiri. Bapaknya itu mandor dari sebuah pabrik gula. Jadi si Kasmirah ini dijual sama bosnya di pabrik gula bernama Jansen van Horn. Jadi dijual kepada atasannya kayak gitulah. Ya, jadi untuk dijadikan nyai ini tadi, atau sebutan perempuan simpanan yang tidak dinikahi, tetapi ya nanti fungsinya itu sebagai pendamping khususnya untuk, ya tahulah teman-teman ya, untuk pemenuhan kebutuhan biologis aja. Jadi
pada masa itu memang pribumi cukup memandang negatif seorang Nyai ini tadi. Jadi tentu saja Kasmira menolak, apalagi dia sudah punya kekasih dan enak saja gitu bapaknya menjual dia gitu kan. Nah kemudian atas bantuan Sadiem ini tadi, dia melarikan dirilah ke sebuah desa bernama Desa Sumbersari. Di desa ini si Kusno ini dirawat karena si Kusno ini memang hampir mati, dia sekarat dia karena dipukuli orang-orang suruhan bapaknya si Kasmira ini tadi ya, karena memang bapaknya benci atas hubungan anaknya itu ya, hubungan Kasmira dengan Kusno. Jadi si Kusno dirawat di sana di rumah seorang dokter ya, dokter keturunan ningrat yang memutuskan untuk hidup bersama, berjuang bersama rakyat kecil gitu ya, bernama Kang Sapta. Nah jadi di dalam pelariannya ini Kasmira nanti mengalami banyak hal ya, rentetan-rentetan peristiwa di sana, mulai dari terbongkarnya sifat asli dari Kusno, kemudian perkenalannya lebih dalam dengan Sapta, dan juga nanti banyak sekali tekanan-tekanan yang dialaminya karena bapaknya nggak tinggal diam ya kan. Akhirnya dia menyerah lah menjadi seorang nyai. Nah buku ini terdiri dari dua bagian besar cerita itu. Yang pertama pada saat pelarian si Kasmira, dan juga pada saat Kasmira menjadi seorang nyai. Dan ide ceritanya ini menurut aku sangat keren sekali ya teman-teman, mengangkat fenomena yang memang betul-betul terjadi pada saat itu, yaitu fenomena pergundikan ini tadi yang memang mungkin disarankan oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ya, supaya orang-orang yang baru datang dari Belanda itu cepat bisa beradaptasi dengan cara mengambil penduduk lokal sebagai pendampingnya. Juga di situ bisa belajar budaya dan belajar bahasa. Makanya nyai ini juga sering disebut dengan dictionary karena dia juga mengajari bahasa-bahasa lokal. Kadang disebut dengan mebel alias perabotan dan dicatat dalam inventaris seorang pembesar Belanda itu. Pokoknya nggak ada harganya lah ya, disejajarkan dengan barang. Nah, fenomena ini yang coba diangkat oleh Mbak Arum Arimbi, tetapi dia lebih ke sisi feminimnya, lebih ke sisi perjuangan si Kasmira ini tadi. Jadi nggak terlalu mengumbar-umbar hal-hal yang negatif, ngambil dari sisi yang politisnya sekali. Ada tetap politis, ada tetap juga thriller, tetapi nggak terlalu kental ya teman-teman. Jadi masih gampang untuk kita nikmati ya, masih gampang untuk kita nikmati. Nah, untuk plotnya ini menurut aku disusun dengan cukup rapi, cukup baik ya. Pace-nya itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, normal gitu, enak dinikmati. Kemudian di setiap bagiannya itu memiliki konflik. Jadi ini termasuk novel yang page turner ya. Page turner itu artinya kita ingin balik lagi ke halaman berikutnya sampai habis ya, buat penasaran di setiap babnya itu karena memiliki konflik. Jadi diawali dari gambaran-gambaran persahabatan antara si Kasmira dan Sadiem ini tadi, persahabatan yang sangat segar ya, lucu-lucu gitu ya. Dan kemudian nanti di sini juga di bab-bab awal itu perkenalan karakter-karakter lainnya. Jadi pokoknya nanti pada bagian pelariannya si Kasmira ini, semua karakter-karakter itu dikeluarkan, semua karakter-karakter itu diperkenalkan sama kita pembaca. Kemudian pada saat nanti dia menjadi nyai, disitulah inti dari cerita, dan disitulah nanti ceritanya lebih enak karena kita sudah kenal gitu dengan semua karakter-karakternya. Itu menurut aku penyusunan plot yang bagus sekali ya. Memang beberapa hal di sini ada banyak sekali aku temukan solusi-solusi yang deus ex machina yang tiba-tiba ada gitu, tetapi memang ada juga sih yang beberapa itu sudah disusun sejak awal, misalnya flirting antara Kang Sapta dan si Kasmira gitu, itu nanti ada ujungnya apa gitu ya, atau misalnya keanehan di rumah Tuan Jansen gitu kan, itu nanti ada hubungannya dengan seorang pembantu di sana yang bernama Lasmi. Itu memang ada beberapa yang sudah disiapkan, tetapi di bagian klimaks ini terutama itu solusinya menurut aku agak sedikit tiba-tiba gitu ya, banyak yang menggunakan deus ex machina itu tadi ya. Dan juga ada nih bagian dramatik yang menurut aku sedikit sekali exploringnya itu ya. Sebenarnya Mbak Arum Arimbi ini sudah cukup luar biasa menghadirkan sebuah dramatisasi cerita pada saat si nyai atau si Kasmira ini setelah menjadi nyai, dia ketemu dengan bapaknya lagi di pabrik gula tempat bapaknya kerja itu. Dan dia sudah sebagai nyai kan, tentu saja dia adalah pendamping dari bos dari bapaknya. Dan di situ adalah sebenarnya bisa digali lagi, epic sekali itu. Kalau misalnya aku bayangkan ini jadi film, itu adalah menurut aku adalah ikonik ya, sebuah adegan yang sangat-sangat ikonik kalau misalnya kita buat jadi film. Tapi di sini kurang didramatisasi lagi, kurang diperdalam lagi gitu. Padahal itu sangat
keren sekali teman-teman. Kita pelajari dari sini, kita hati-hati dalam dalam mengeksekusi klimaks gitu ya. Jangan tiba-tiba jangan banyak sekali tiba-tiba. Jadi harus kita persiapkan plotnya itu sejak awal ya teman-teman. Itu yang bisa kita pelajari. Nah, dan kekurangan-kekurangan novel ini sebenarnya sedikit sekali. Itu tadi salah satunya, yang ada beberapa yang tiba-tiba terjadi tapi ditutupi. Itu yang udah sedikit ditutupi dengan gaya penulisan yang menurut aku sangat mengalir sekali, sangat enak sekali ya. Kalau misalnya Mbak Arum Arimbi ini mengaku sebagai penulis pemula, itu ya sudah sangat lihai sekali menggunakan kata-kata. Ini bukti bahwa pasti penulisnya banyak membaca ya teman-teman, karena banyak membaca itu walaupun kita baru pertama nulis, biasanya kita sudah punya perbendaharaan kosakata yang cukup banyak sehingga kita bisa luas gitu. Nah, memang masih ada yang namanya crutch word ya. Crutch word itu kalau teman-teman sering mendengarkan video di channel ini pasti sudah tahu, yaitu kata yang sering kali kita ulang-ulang pada saat kita menulis dan kita sendiri biasanya itu nggak sadar gitu ya. Kita sama sekali nggak menyadari hal tersebut. Nah, di sini ada contohnya misalnya mengganjur ya, mengganjur nafas gitu, menarik nafas gitu ya, untuk menggantikan kata menarik gitu. Nah, sebenarnya itu kata yang unik ya, kata yang unik yang jarang digunakan di novel lain. Tetapi karena di sini penggunaannya agak-agak rapat, itu menjadi crutch word-nya di sini malahan gitu ya. Nah, itu dia pemakaian diksi-diksi yang unik tadi, diksi-diksi yang jarang dipakai itu tadi memang mengentalkan suasana sejarahnya ya. Istilah-istilah itu seakan-akan memang membuat cerita ini menjadi terasa sekali sejarahnya ya. Tapi tetap lagi ada tapinya ya teman-teman. Ada beberapa menurut aku istilah yang nggak mungkin diucapkan oleh karakter yang tinggal di desa dan pada zaman itu pula ya. Misalnya si Kang Kusno itu menyebutkan kata infeksi. Apakah memang sudah lazim dikatakan oleh orang-orang biasa pada masa itu, oleh pribumi pada masa itu? Ya kita harus cek juga ya teman-teman. Atau juga ini novelnya kan dari first person point of view, dari si Kasmirah itu ya. Nah, dari si Kasmirah itu latar belakangnya dia juga tidak terlalu berpendidikan gitu kan, bukan orang kota gitu, pribumi yang pada masa itu memang kan terbelakang semua pendidikannya, dan dia menggunakan kata seperti euforia gitu kan. Nah, itu istilah-istilah itu yang hadir yang kemudian mungkin bisa merusak logika kita ya, merusak logika kita sedikit. Tapi memang ya itu pada intinya kalau kita mau menggarap novel sejarah, kita itu tadi jangan lupa meneliti juga unsur-unsur ekstrinsiknya ya, apa sosial budaya segala macam, bahasa, ekonomi, semua yang terjadi pada saat itu ya teman-teman. Dan ini sebenarnya risetnya sudah cukup bagus ya, cuman sedikit sekali yang mungkin agak bocor gitu ya, agak bocor. Itu menurut aku bisa jadi mungkin pada saat itu memang sudah dikenal kata-kata euforia dan infeksi ini tadi ya. Diksi-diksi karakter ini tadi sebenarnya itu bisa kita setting atau bisa kita mulai pikirkan pada saat karakter building. Jadi ketika kita membangun karakter kita, itu sudah mulai kita bisa pikirkan, di situ kita bisa riset dan kita cocokkan dengan setting atau kejadian sejarah atau waktu yang terjadi pada saat itu ya, dengan karakter yang ada pada novel kita. Jadi itu saja kalau karakter building. Kalau sudah aman karakter building, pasti bakalan aman itu dialog-dialog yang terjadi di sana ya. Dan juga aku di sini memang banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Ini settingnya itu di daerah-daerah Jawa Timur ya. Sepertinya di daerah-daerah Jawa Timur ada beberapa kata-kata yang lupa untuk untuk diberi catatan kaki ya. Memang yang lain-lain dikasih kok arti. Kalau misalnya pakai bahasa-bahasa daerah itu biasanya dikasih catatan kaki. Tapi beberapa kayak orang-orang kayak dari aku, kayak dari Sumatera itu nggak ngerti gitu. Itu nama benda itu apa gitu ya. Nah, itu aja mungkin yang kurang. Nah, kalau tata bahasa hanya sedikit tipe, aku sangat senang sekali. Selebihnya, puebinya sudah cukup rapi ya. Nah, hal yang bisa diambil dari novel ini, kita siapkan dalam menulis itu sebab untuk nanti menjadi akibat di akhirnya ya. Itu namanya plot untuk menghindari deus ex machina itu tadi. Yang kedua, itu tadi kerumitan novel sejarah itu tidak hanya pada riset-riset latar belakang sejarah yang ingin kita angkat, kita juga harus riset lebih dalam lagi masalah sosial, budaya, ekonomi, bahasa yang dipakai pada saat itu gitu ya teman-teman. Memang harus lebih rumit ini, walaupun yang diangkat seperti di novel ini hal yang ringan, tetapi kita harus riset cukup dalam ya, minimal untuk membuat dialognya itu terasa lebih nyata gitu ya.
Kutipan favoritnya aku akan bacakan awal dari bab 2 supaya teman-teman bisa lihat bagaimana tone dari cerita ini ya, bagaimana gaya bahasa dari penulis kita kali ini, Mbak Arum Arimbi. Namanya Kusno, seorang penari bujang ganong dari paguyuban reok Singalodaya. Tanpa sengaja kami berkenalan ketika ia dan rombongannya melakukan pementasan di rumah Wedana. Aku menyukai penampilannya kala itu, bukan karena ketampanannya. Justru pada awalnya aku tidak tahu jika Kang Kusno berwajah tampan, karena topeng bujang ganong sendiri sangat menyeramkan. Wajahnya serupa raksasa berhidung panjang dengan mata melotot. Rambut gimbalnya meriap hingga menutupi wajah. Jadi memang novel ini banyak sekali memuat mengenai unsur-unsur budaya yang masih ada pada saat itu, juga bahasa ya, dan menurut aku itu keren sekali menambah insight baru kepada kita ya teman-teman. Yang bisa kita ambil dari novel ini terutama perjuangan ya dalam kepasrahan, maksudnya gini ya, kita menyerah untuk kalah dulu awalnya untuk menyusun strategi kemenangan kita berikutnya supaya meraih impian yang kita harapkan gitu ya. Jadi perjuangan seorang wanita, bagi teman-teman yang menyukai historical romance terutama mengenai perjuangan-perjuangan wanita atau feminisme, ini novel sangat cocok sekali ya, sangat sesuai sekali dan memberikan makna yang positif gitu ya. Bagi teman-teman yang ingin pesan novel Cinta Nyai Raga Jampi ini, langsung aja pesan ke Mbak Arum Arimbi atau langsung pesan ke Loverinz. Ini bestseller ya teman-teman, wajar sekali, layak sekali cap bestseller seperti ini, wajar menurut aku karena memang ceritanya sangat bagus sekali ya teman-teman. Langsung aja dipesan. Nah, bagi teman-teman yang ingin novel juga kita review di sini, sama-sama kita bedah di sini untuk kita pelajari isinya, jangan lupa pesannya kirim aja ke rahmadiantisaragi@gmail.com. Tapi teman-teman harus bersabar ya. Ini cukup banyak buku-buku teman-teman writers yang sudah datang di sini dan akan kita bahas di channel ini. Oke, bagi yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga subscribe, juga tekan tombol notifikasinya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.